Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Dwi Astuti. Saya guru di UPT SMP Negeri 4 Gresik, Jawa Timur. Saya merupakan peserta BIMTEK Guru Belajar seri AKM angkatan kedua tahun 2021. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum atau biasa disingkat dengan AKM. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah resmi mengganti ujian nasional tahun 2021 menjadi asesmen nasional. Apakah asesmen nasional itu? Asesmen nasional merupakan pemetaan mutu pendidikan pada semua jenjang sekolah, dari SD atau MI, SMP atau madrasah sanawiyah, SMA, SMK atau MA, hingga program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Asesmen nasional tidak untuk melakukan pemeringkatan sekolah. Ada beberapa tujuan asesmen nasional. Yang pertama, asesmen nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam hal ini, asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Yang kedua, asesmen nasional sebagai penunjuk arah tujuan dan praktek pembelajaran. Kompetensi dan karakter murid sebagai tujuan. Asesmen nasional menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Yang ketiga, asesmen nasional memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif. Sekolah yang efektif memiliki ciri mulai dari pengajaran yang baik sampai program dan kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik, sosial, dan keamanan yang kondusif. Yang keempat, asesmen nasional untuk memotret mutu sekolah. Mutu sekolah meliputi mutu input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut ini disajikan perbedaan asesmen nasional dan ujian nasional. Ada beberapa kategori, mulai dari jenjang penilaian, level murid, subjek murid, tingkat jenis tes, model soal, periode tes per murid, moda pelaksanaan, metode penilaian, hingga spesifikasi minimal infrasekolah. Apa saja yang diujikan di asesmen nasional?
Ada 3 instrumen yang diujikan di asesmen nasional. 1. Asesmen kompetensi minimum atau biasa disingkat dengan AKM. 2. Survei karakter. 3. Survei lingkungan belajar. Apakah AKM itu? AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mengembangkan kapasitas diri dan partisipasi positif pada masyarakat. Ada 2 komponen dalam asesmen kompetensi minimum. Yang pertama, literasi membaca. Literasi membaca merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Yang kedua, numerasi. Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Ada 5 bentuk soal dalam AKM. 1. Pilihan ganda. Siswa memilih satu jawaban yang benar. 2. Pilihan ganda kompleks. Siswa memilih jawaban yang benar lebih dari satu. Yang ketiga, menjodohkan. Keempat, isian singkat. Kelima, uraian atau esai. Instrumen yang kedua dari asesmen nasional adalah survei karakter. Survei karakter merupakan upaya untuk mengetahui kondisi ekosistem karakter para murid di sekolah terkait apakah azas Pancasila benar-benar dirasakan para murid dalam interaksi di sekolah. Ada 6 profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia. 2. Bernalar kritis. 3. Mandiri. 4. Bergotong royong. 5. Berkebinekaan global. Dan 6. Kreatif. Instrumen yang ketiga dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar. Tujuan survei lingkungan belajar adalah untuk menggali informasi yang dapat mencerminkan kondisi sekolah yang sesungguhnya. Dari survei lingkungan belajar ini akan didapatkan informasi tentang iklim belajar atau kualitas proses pembelajaran, serta iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Yang pertama, iklim keamanan sekolah meliputi keamanan dan well-being siswa, sikap dan keyakinan guru, kebijakan dan program sekolah. Kedua, iklim kebinekaan sekolah meliputi
praktek multikultural di sekolah, sikap dan keyakinan guru atau kepala sekolah, serta kebijakan dan program sekolah. Yang ketiga, indeks sosial ekonomi meliputi pendidikan orang tua, profesi orang tua, dan fasilitas belajar di rumah. Yang keempat, kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelas, dukungan afektif, dan aktivasi kognitif. Yang kelima, pengembangan guru meliputi refleksi dan perbaikan pembelajaran, serta dukungan untuk refleksi guru. Pelaksanaan asesmen nasional dikoordinasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil, serta kantor Kementerian Agama. Adapun peserta pelaksanaan asesmen nasional terdiri dari siswa, guru, dan kepala sekolah. Untuk siswa, terdiri dari kelas 5 SD MI sebanyak 30 siswa, kelas 8 SMP atau MTS sebanyak 45 siswa, kelas 11 SMA, SMK, atau MA sebanyak 45 siswa. Mereka akan dipilih secara acak oleh Kemendikbud untuk menjadi responden. Tes dan kuesioner murid diadministrasikan menggunakan komputer dalam kondisi terawasi. Sementara itu, guru dan kepala sekolah menjadi responden. Guru dan kepala sekolah diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan. Pelaporan hasil pelaksanaan asesmen nasional akan diberikan kepada sekolah. Hasil asesmen nasional tidak akan diberikan kepada siswa secara individual. Jadi, siswa tidak akan mengetahui hasil asesmen nasional yang telah diikutinya. Inilah hal yang membedakan asesmen nasional dengan ujian nasional. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan melaksanakan asesmen nasional diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa.